Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Tech Bike. Seperti biasa, pada video saya kali ini saya masih akan terus membahas mengenai spare part dan aksesoris sepeda. Terima kasih banget nih kami ucapkan buat kalian yang udah subscribe. Dan buat yang baru join, kenalin saya Tio dari Tech Bike. Jangan lupa untuk klik dulu tombol subscribe-nya biar saya lebih semangat lagi untuk mengupload video-video yang bermanfaat. Dan pastinya subscribe itu gratis teman-teman ya. Jadi nggak perlu ragu untuk klik tombol subscribe, karena subscribe adalah bentuk dukungan kalian kepada channel ini biar channel ini lebih berkembang lagi ke depannya. Jangan lupa juga untuk aktifkan tombol loncengnya atau notifikasi biar setiap ada video dari kami kalian bisa mendapatkan notifikasi dari YouTube. Jadi kalian nggak ketinggalan info tentang video terbaru dari kami. Oke teman-teman, apa sih yang mau kita bahas pada video kali ini? Saya mau memperlihatkanlah perbedaan antara ban clincher dan tubular biar kita bisa tahu bedanya di mana gitu. Oke teman-teman, langsung aja lah biar nggak terlalu lama, kita simak bareng-bareng. Oke teman-teman, di depan kita sebelah kiri layar udah ada ban Turbo Elite S3. Ini adalah ban tipenya tubular. Di sini ada contoh aja ya. Ini saya ada Maxxis Pursuer. Ini tipenya adalah clincher. Untuk clincher, tubeless ready dan tubeless itu hampir sama semua. Bentuknya seperti ini. Untuk contoh aja, ini bentuknya seperti ini. Untuk tipe clincher, tubeless ready, pada ini seperti itu. Cuman mungkin kalau untuk tubeless ready ataupun tubeless yang hook dan hookless mungkin ada sedikit perbedaan di bagian sampingnya sini aja. Nah, tipenya seperti ini ya. Jadi ini harus pakai ban dalam. Untuk tubeless ya berarti nggak pakai ban dalam sih, cuma modelnya seperti ini. Jadi ini akan dijepit di rims ya, in rims seperti ini, dan akhirnya dia dipompa dan mengembang nanti. Seperti itu sistemnya sih, pada intinya seperti itu. Jadi ini adalah yang ban yang paling umum kita gunakan di Indonesia, paling banyak digunakan yang tipe-tipe ini, clincher maupun tubeless ready dan tubeless. Oke, lah selanjutnya adalah ban dengan tipe tubular. Nah, kalian bisa cek di sini juga ya, bisa dilihat juga. Ini kalau kita amati bentuknya seperti ban dalam ya teman-teman ya, seperti ban dalam. Tapi ini adalah ban luar yang tidak memerlukan ban dalam lagi, cuman bentuknya mirip ban dalam. Itulah yang disebut tubular. Ini langsung terhubung ke Presta valve-nya di sini ya, kayak gitu. Nah, di bagian ini kan bagian luar nih teman-teman, ini bagian luar yang nanti buat grip kena aspal ya. Nah, bagian dalamnya itu seperti ini ya, kalian bisa cek. Ini bagian dalam ini, di sini agak ada lapisan tersendiri. Bentuknya kayak apa ya, dia kayak kalau kita punya tas sekolah dulu kayak gini nih, agak mirip seperti itu, cuman ini lembut. Nah, ini fungsinya untuk apa? Untuk pemasangan di rim, karena ban tubular itu harus dilem ataupun direkatkan, baik itu menggunakan tubular glue atau tubular gluing tape atau rim tape untuk tubular. Nah, kayak gitu. Terus kalau ditanya kelebihannya ban tubular dibandingkan dengan tubeless ataupun tubeless ready ataupun clincher itu apa? Jadi ini dari sisi saya melihat bentuknya terus cara pemasangannya, yang pasti ini keuntungannya menurut saya adalah masalah bobot ya atau berat bannya. Kenapa? Karena memang ban tubular itu didesain ringan banget. Nanti efeknya bukan cuma di ban aja teman-teman. Jadi bayangin aja wheelset yang ada hooknya ya, untuk clincher itu kan hook itu kan ada berarti nambah ketebalan sedikit, pasti beratnya juga lebih tinggi atau bobotnya juga lebih berat dikit. Nah, sedangkan tubular itu kan cuma kayak mangkok aja nih, kayak gini. Ini nih bentuknya seperti ini kan, jadi pastinya wheelsetnya sendiri akan lebih ringan. Kayak gitu kalau dari segi masalah berat. Yang kedua, lebih praktis sebenarnya ya. Karena bayangin kalau kita memasang ban clincher, pertama kan kita pasang, kita masukin sebagian atau sebelah satu sisi dari ban luarnya, terus kita masukin ban dalamnya, habis itu kita baru kunci satu sisinya lagi, baru kita pompakan gitu teman-teman. Oke, untuk pemasangan ban tubular ini sebenarnya gampang, tinggal pasang rim tape ataupun pakai yang lebih ribet ya berarti pakai lem ya. Kita lem dulu in rimnya, itu lebih lama.
Tapi anggap aja kita pakai sekarang kan pakai gluing tape. Tinggal pasang seperti pakai rim tape pada umumnya. Di cleanser juga sama kan modelnya begitu, tinggal ditempel-tempel aja ke inner rim. Terus kita pasang ban tubularnya dengan cara bisa juga dengan sedikit kembangkan bannya biar bentuknya jadi bulat. Terus masukkan valve-nya atau pentilnya ke lubang pentil pastinya. Terus kita ratakan segala sisi. Nah, baru kita cek apakah masih ada yang miring atau enggak. Terus kalau udah nggak ada yang miring, kita kembangkan pelan-pelan sambil kita cek lagi. Kalau udah merasa pede, kita kembangkan secara maksimal. Nah, itu udah jadi. Satu kali masang langsung jadi. Jadi secara stepnya tuh lebih mudah yang ini. Pastinya nih PSI-nya ataupun tekanan maksimal dari bannya itu lebih besar tubular. Ini contoh ini sama, ini size 25, ini size 25. Di Maxxis Pursuer itu cuma di sini tertulis 120 ya maksimal PSI-nya. Jadi tekanan maksimalnya diperbolehkan tuh 120 PSI. Tapi untuk di tubular turbo itu 90 sampai 145 PSI. Jadi dari situ udah ketahuan ya sebenarnya ini ban tahan. Dalam arti lebih tahan itu dia lebih tahan tekanan. Jadi memang desain tekanannya bisa lebih tinggi daripada clincher. Pastinya nanti daya hambat ya, rolling resistant. Terus nanti kita mau bahas masalah climbing, aero ataupun untuk time trial, ini sangat bagus secara fungsi gitu ya. Jadi bukan berarti ini ribet terus yang ini lebih mudah, enakan yang ini, nggak juga. Kita nanti bahas minusnya juga. Ini kelebihannya seperti itu. Ada lagi nggak kira-kira? Kurang lebih gitu ya. Nanti teman-teman kalau misalnya ada kelebihan lain dari ban tubular, kalian bisa tulis di kolom komentar biar teman-teman yang lain juga baca. Jadi kita belajar bersama-sama. Nanti kita lebih tahu lagi. Oke, tadi kan kita udah bicara masalah kelebihannya ban tubular dibandingkan dengan clincher. Sekarang kita bicara masalah kekurangannya. Oke, kita bahas dulu dari yang paling umum ya. Ini paling ya sensitif juga enggak sih, tapi ya paling sering kita bahas, itu masalah harga. Oke, teman-teman. Harga ban tubular itu rata-rata nih, yang termurah aja itu di kisaran di atas 500.000. Itu yang termurah ya, di atas 500.000. Sedangkan untuk ban clincher itu bervariasi. Misalnya yang wired atau non Kevlar itu bisa murah, under 100.000 juga ada. Kalau yang Kevlar ya kisaran mungkin di atas 200.000 lah ya, 200.000 ke atas itu udah bisa dapat. Intinya beli ban ini satu, ini belum dapat ban ini satu. Jadi beli ban tubular satu, nah ini udah bisa dapat sepasang nih ban-ban kayak gini. Gitu, ini contoh aja. Terus balik lagi ke masalah quality, terus usage-nya untuk apa itu mempengaruhi harga. Tapi pada intinya sih, kalau yang saya amati ini lebih mahal ya dibandingkan dengan ban clincher. Cara masangnya boleh. Ini berlaku apabila masangnya pakai tubular glue atau lem tubular. Itu memang pasti lebih ribet, lebih lama dari ini. Kenapa? Karena ya untuk mengaplikasikan lemnya itu bisa 1 hari. Jadi lem itu ditaruh di inner rims, terus kita diamkan dulu. Itu lama, itu bisa 1 hari. Ya, itu kayak gitu. Kalau kayak gitu jatuhnya ribet ya. Untuk tubular, sebenarnya ini tubular ini setahu saya bisa ditambal dengan cara kita harus tahu dulu di mana letak bocornya. Terus ini sebenarnya di dalam itu ada kayak lapisan tubnya, ada kayak semacam bandalannya. Itu bisa kita lem, bisa kita tambal juga bagian dalamnya. Cuman kita harus kayak operasi dulu, kita robek dulu ya. Misalnya di bagian sini kita robek dulu ya. Kita cari di mana bocornya, terus kita tambal. Nah, cuma itu kan jatuhnya ribet banget nih, kayak operasi apa ya kan. Untuk ngoperasi ban tuh nggak gampang gitu. Itu salah satunya. Terus biasanya kalau misalnya udahlah bocor ya udah tinggal ganti. Kan kita balik lagi masalah harganya cukup mahal. Jadi kalau misalnya bocor ya aduh gitulah ya kan. Ribet lah. Nah, tapi kalau cuma bocor di valve core bisa kita ganti valve core-nya aja. Itu gampang. Itu sama di clincher sama di tubular sama di clincher sama aja. Oke, itu masalah itu.
Terus kalau misalnya kita pakai tubular glue ataupun tubular gluing tape, sebenarnya sama lah, agak mirip-mirip. Itu kalau misalnya kita ganti ban, itu biasanya kita kan ganti tubular gluing tape-nya atau tubular glue-nya kita ganti. Nah, itu kan lengket banget tuh teman-teman ya. Jadi harus dibersihin dulu sampai benar-benar bersih itu yang bekas-bekas lemnya di inner rims. Nah, itu butuh waktu, pastinya butuh waktu. Nah, sedangkan untuk ban clincher itu sekali diaplikasikan rim tape-nya, kalau kita lepas ban, ganti ban segala macam kan nggak perlu ganti selama nggak rusak rim tape-nya, ya kan? Jadi lebih hemat dan lebih efisien di situ. Terus masalah performa gimana? Kalau saya rasa sih masalah performa ya, ini kita udah selesai ya tadi masalah plus minusnya ban tubular. Sekarang kita ini masalah performance. Kalau performance saya rasa tergantung harganya ya. Kenapa? Harga tidak akan membohongi kualitasnya. Contoh nih, ini kan tubular Elite S3 nih dari Tuvo. Ini kan tipe race, tipe tingginya dari Tuvo. Ya itu nanti bersandingnya dengan kayak Continental Competition gitu. Ban race dan bannya premium. Kalau untuk lawan tubularnya, kalau untuk misalnya dengan clincher bagus seperti Pirelli atau Continental GP5000 gimana? Nah, itu kembali lagi ke performa, ke berat apakah apa dulu gitu kan. Kalau soalnya seringan-ringannya ban clincher, ya kan pasti akan dikasih ban dalam. Nah, ban dalam tuh nggak ada yang ringan-ringan banget, ada sih. Kayak misalnya apa tuh namanya? Yang ban ringan banget, ada tuh cuman nggak sampai 40 gram, cuman tipis banget gitu. Dan harganya juga mahal gitu, jadi bisa beli ban luar satu, misalnya GP5000 atau Pirelli, dan ban dalam satu tuh bisa dapat ini juga, malah mungkin lebih murah ini gitu. Nah, cuman kalau tubular ini, kalau yang tipenya tubular aja itu mah harus pakai di wheelset yang bertipe tubular. Sedangkan untuk clincher bisa kita pasang di wheelset tubeless ready maupun sebaliknya, kayak gitu. Oke teman-teman, demikian penjelasan mengenai perbedaan ya antara ban tubular dengan ban tipe clincher atau tubeless dan tubeless ready. Terima kasih udah nonton video ini. Jangan lupa untuk klik like, komen, dan share video ini. Gunakan bahasa yang baik dan benar biar kita bisa baca bersama, kita belajar bersama, terus bisa dapat ilmu lebih banyak lagi. Oke teman-teman, terima kasih udah nonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.